Pemirsa Jepret TV balik lagi bersama dengan Valentine Jepret Simanjuntak dalam Sports Update on the Road. Dan kalau lihat di belakang gue ini, gue lagi ngerasain dampaknya uji coba ganjil genap di sekitar Senayan. Dan ini kali ini gue kena yang ganjil tapi tanggalnya genap, sehingga tadi macet banget. Padahal gue tadi mau ke Senayan, bisa lewat belakang tadi dan mau main bersama dengan teman-teman alumni di FH Unpad. Tapi yaudahlah, harus dijalanin juga. Dan gue gak akan ngomongin tentang jalanan, tapi tentu gue pengen ngomongin tentang sepak bola. Kali ini bicara tentang transfer di 28 Juli 2016. Ibrahimovic memang ternyata sudah closing deal duluan sebelum Euro 2016 berakhir. Dan kunci kesuksesan dari seorang Mourinho ternyata bukan masalah uang, karena Mourinho tahu benar bahwa Mourinho ini tahu benar, gue ulang-ulang gitu, Ibrahimovic udah cukup banyak duit. Tapi kalau dia mau deketinnya dengan cara duit juga, tentu akan jauh lebih susah dan lebih songong lagi nih yang namanya Ibrahimovic. Tapi dia punya cara yang lebih spektakuler, dia punya cara yang lebih brilian, dia punya cara yang lebih mumpuni, dia punya cara yang lebih songong dari orang yang songong ini yang mau ditawar. Yaitu dia tidak dengan uang banyak, tapi dia cukup bilang bahwa kalau lo memang merasa mampu untuk bermain di liga paling sulit di dunia, maka lo harus gabung di Liga Inggris. Dan tentunya kalau lo nggak sanggup, lo mendingan main lagi di Liga Prancis, dan lo atau main lagi di Liga Amerika dan liga-liga lainnya memang tidak kompetitif seperti Liga Inggris. Ternyata cukup dibegituin orang yang songong seperti Ibrahimovic. Seperti yang pernah gue juga kasih lihat di video-video sebelumnya di Jepret TV, dia suka iseng di tempat latihan, dia suka galak di pertandingan, dia suka ngisengin wasit, dan dia bahkan bilang ke orang-orang di PSG kalau sampai dia dibikinin patung kayak Eiffel baru dia akan bertahan di Perancis. Ternyata kesongongannya luluh juga dari seorang Mourinho yang sudah pernah melatih dia di Inter Milan beberapa tahun yang lalu. Jadi kuncinya, orang songong masih bisa ditaklukkan oleh pelatih yang songong. Songong. Dan kali ini gue ngomongin tentang nafsu. Seperti gue yang sudah bernafsu bener, ini lihat kiri kanan mobil saling sodok, saling nyerobot, saling membuat gue kelihatannya nafsu. Tetapi gue ngomongin tentang jalanan lagi, tapi ngomongin tentang bagaimana Juventus yang juga bernafsu untuk mendapatkan gelar di Champions League setelah penasaran bertahun-tahun juara melulu di Scudetto. Tapi tampaknya kurang bagi investor mereka, kurang bagi para pendukung mereka, dan kurang bagi prestis mereka untuk bisa mendapatkan Scudetto. Kali ini sudah nafsu banget beli Alves, beli Pjanic, beli pemain-pemain lain yang kelihatannya sudah cukup untuk membuat mereka akan bisa mengambil gelar Champions League di musim depan. Tapi kita nggak tahu juga, belum dapat duit dari penjualan Paul Pogba atau bahkan bisa membuat dia tetap bertahan, malah ngambil seorang Gonzalo Higuain dengan 90 juta euro. Sebuah harga yang menurut gue fantastis, sebuah harga yang menurut gue agak gak masuk akal, karena itu adalah buyout clause dari Napoli yang ternyata dibeli sama dia. Ngebut banget kelihatan dengan pemain yang memang mencetak 36 gol dari 35 pertandingan musim lalu, sudah mencetak kemudian 35 gol dalam pertandingan di Europa League maupun juga di Champions League, dan juga merupakan pemain tim nasional Argentina. Tapi bagi gue ini tidaklah cukup untuk seorang Juventus atau untuk sebuah klub seperti Juventus. Kelihatannya pengen banget seorang Higuain. Bagi gue Higuain ini adalah pemain yang masih harus diuji, yang ketika dia bermain di tim besar justru kemungkinan tidak akan bisa berprestasi. Kita lihat bagaimana di Real Madrid dia juga kurang hot, dia kurang tajam, dia kurang membuat jadi pilihan utama. Tapi kemudian di Napoli dia kemudian jadi pemain besar. Ini menunjukkan bahwa memang dia kelihatannya cocok untuk bermain di level-level tim yang memang membuat ia begitu diandalkan. Tapi namanya juga sepak bola, kita nggak tahu, nanti kita akan lihat bagaimana permainan di Juventus. Tapi yang jelas bagi gue, Juventus ini nafsu banget. Juventus ini kelihatannya sangat-sangat tergoda banget, dan kelihatannya akan menjadi pembelian yang salah. Tapi gue juga nggak tahu apa yang gue salah, apa dia yang salah. Pokoknya yang jelas si Higuain ini menurut gue beruntung sekali untuk mendapatkan angka sebesar itu, dan juga bravo untuk agen yang berhasil menjualnya. Yang jelas nafsu akan membuat orang bisa menyesal di kemudian hari, tapi nafsu juga yang membuat orang lebih hasrat dan kemudian lebih bersemangat untuk kehidupannya. Mudah-mudahan nafsu kali ini Juventus mendapatkan sebuah ganjaran yang tepat. Champions League bisa menjadi tangan mereka musim depan, dan Higuain tetap menjadi pemain yang tajam. Walaupun bagi gue, Higuain ini adalah pemain yang menurut gue tidak akan bisa bersih Juventus, karena mendingan seorang pemain seperti Griezmann. Tapi itulah dia. Kalau lu gak setuju, gak apa-apa juga, kasih kirim dan saran semuanya tentunya di Jepret TV. Higuain, Juventus, nafsu banget. Songong, nafsu, dan kali ini gue ngomong tentang boros. Gue gak ngomongin tentang sifat-sifat ataupun sikap-sikap diri gue sendiri, karena dua-duanya juga sering gue lakukan, dan ketiga apalagi. Tapi gue ngomongin tentang boros bagaimana cukup mengejutkan, karena ternyata di Liga Inggris sampai dengan hari ini 28 Juli 2016, tim kelima yang paling boros untuk membelanjakan uangnya adalah Bournemouth. Gue tahu bahwa kita tuh juga mau bagaimana Bournemouth ini adalah tim yang benar-benar ajaib untuk bisa bertahan, bahkan berada di level BPL. Dan gue udah bahas juga di episode sebelumnya di Jepret TV, 3 kali sudah hampir terancam bangkrut, tapi kemudian dia bertahan, kemudian bisa membuat kejutan. Dan kali ini bahkan kelihatan sudah mendapatkan banyak uang dari investor, sehingga mereka kali ini cukup berbelanja cukup banyak, bahkan di atas Arsenal, Spurs, dan tim-tim lain selain daripada Liverpool.
United, Chelsea dan juga City. Ini cukup menarik dan juga bagi gue cukup berbahaya bagi tim seperti Bournemouth, karena kelihatan ini seperti orang kaya baru, seperti orang yang kelihatannya dari dulu susah, kemudian tiba-tiba langsung dapat uang banyak, dan kemudian akhirnya dia juga boros dan kemudian membelanjakan, dan kemudian akhirnya akan kembali lagi drop. Dan ini harus berhati-hati untuk seorang ataupun sebuah klub seperti Bournemouth. 37,3 atau 37,5 pound sterling yang sudah dihabiskan sampai dengan menuju ke bergulirnya BPL di musim ini merupakan angka yang cukup fantastis untuk tim seperti Bournemouth yang dari kemarin, dari musim lalu kelihatannya bahkan angka ini tidak bisa mereka gunakan untuk berbelanja, tapi bahkan untuk bisa menghidupi klub saja sudah cukup sulit untuk mereka dapatkan. Tapi inilah sepak bola, demi bertahan, demi untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, demi mendapatkan pemain-pemain yang mereka inginkan, mungkin juga menjadi sebuah investasi untuk kemudian dilakukan. Tapi yang penting pesan gue adalah ketika klub kemudian merubah filosofinya, bahkan kemudian untuk mulai berbelanja lagi walaupun dengan uang baru yang sudah ada dari investor atau lainnya, hati-hati karena kemudian bisa menjadi bumerang. Dan ketika ternyata menjadi bumerang, pemain yang dibeli ternyata tidak kompeten, pemain yang dibeli ternyata tidak membuat mereka bisa bangkit lagi, investor juga akan pergi lagi dan kemungkinan akan ditinggalkan lagi. Dan justru ketika mereka dengan uang mereka mencoba untuk membangun sebuah kekuatan baru, malah kemudian drop lagi, maka fans mereka pun akan bisa marah. Jadi Bournemouth, kalau kemudian lu harus belanja, kalau kemudian lu harus jadi banyak duitnya, kalaupun kemudian lu harus bertanggung jawab pada investor, hati-hati dengan kebijakan klub, dan mudah-mudahan lo bisa tetap bertahan dan membuat inspirasi kembali lagi seperti di Leicester City yang seperti tahun lalu membuat sebuah kejutan. Bournemouth belanja cukup banyak, mudah-mudahan prestasinya juga banyak. Jangan sampai kebalik, belanja banyak hasilnya nol, malah balik lagi ke klub yang kemudian bisa pailit. Bournemouth belanja boros. Setelah lama perjuangan di jalan dengan ganjil genap tadi, akhirnya sampai juga di lapangan Senayan untuk main bola sama teman-teman semua. Tapi kembali lagi kita akan membahas tentang sport update on the road, di mana hasil dari 2 pertandingan yang berlangsung hari ini adalah Real Madrid harus ditaklukkan oleh PSG dengan pelatih mereka yang baru, Unai Emery dari Sevilla. Ini menunjukkan bahwa bagaimana keputusan seorang Unai Emery tentu saja membuat dia merasa benar, merasa bangga, merasa mampu untuk bisa kemudian mengalahkan Real Madrid yang sangat sulit untuk ditaklukkan ketika dia pelatih untuk Sevilla. Dan kelihatan yang juga membuat para investor, para pemilik klub daripada PSG dan juga para pendukung yakin bahwa kemudian juga bagaimana para pemain-pemain PSG bukan hanya mampu nantinya untuk bisa berjaya di Liga, tapi juga sampai dengan Champions League. Tapi tentu nanti kita akan lihat aja, ini baru latihan pertama, ini baru merupakan pertandingan yang akan mereka jalani cukup banyak, apalagi masih pertandingan uji coba. Tapi kita akan lihat nanti dengan uji coba dengan awalan yang baik, tentu saja mereka berharap juga memiliki akhiran yang baik untuk mereka. Tapi ini masih sangat panjang, kita lihat nanti ke depan. Juga pertandingan lainnya adalah bagaimana Liverpool harus kalah atas Chelsea. Bukan hasil yang mengejutkan kalau kemudian Liverpool kalah tapi ini adalah yang mengejutkan adalah bagaimana keseriusan dari para pemain anak-anak asuhan Conte, bahkan sampai seorang Fabregas harus terkena kartu merah saking seriusnya main. Dan ini menunjukkan bahwa persaingan bukan hanya di luar antar klub, tapi juga bagaimana persaingan antara pemain, khususnya di tim Chelsea ini. Dan datangnya Antonio Conte menunjukkan bagaimana mereka sangat serius, mereka sangat diperlukan untuk militerisi, mereka sangat diperlukan untuk total. Dan ini ditunjukkan oleh para pemain daripada Chelsea yang memang kelihatan juga akan berubah menjadi sepak bola pragmatis seperti yang ditampilkan oleh Antonio Conte untuk Juventus maupun juga untuk tim nasional Italia. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana gaya kepelatihan Conte yang begitu bersemangat seperti Diego Simeone tampaknya akan menjadikan warna baru untuk Liga Inggris, dan kelihatannya akan membuat Chelsea menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi juara di BPL. Tapi ini juga baru pertandingan pertama dalam sebuah pertandingan uji coba. Kita akan lihat nanti bagaimana pertandingan lainnya ke depan. Tapi yang jelas kita akan lihat juga bagaimana klub mampukah untuk mengkonversikan uang yang kali ini sudah dibelanjakan sebesar 69,9 juta pound sterling. Sebesar itu yang paling besar kali ini untuk tim-tim BPL ini di musim depan. Apakah ini akan menjadi klop ataukah malah menjadi flop? Tapi kita akan lihat tentunya nanti baru pertandingan pertama. Bahkan kita akan lihat nanti mampukah ia membuktikan dirinya lebih baik daripada manajer-manajer lain yang juga saat ini bersaing di BPL. 2 hasil yang belum bisa menjadi patokan apa-apa, tapi bisa menjadi sebuah gambaran bagaimana mereka nanti perlu melakukan evaluasi dan juga bagaimana hasil mereka di pertandingan-pertandingan di liga-liga sesungguhnya nanti. Oke, itu dia Valid terus menyuntak untuk Sports Update on the Road kali ini di 28 Juli 2016 dari lapangan Senayan. Akhirnya gue udah sampai, gue akan bertanding bola dulu. Kita akan ketemu lagi besok. Sampai ketemu dan jebret.